Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan yang padanya banyak keutamaan dan kelebihan. Di kesempatan yang berbahagia ini, khususnya di suasana wabah COVID-19 yang menimpa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini akan semakin menguatkan keimanan kita, menyehatkan fisik kita, sehingga kita terhindar dari terinfeksi virus yang mematikan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan yang baik ini adalah keutamaan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tentu yang utama adalah puasa itu sendiri. Sebagaimana Rasul menyatakan dalam satu hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kama qala Rasul. Yang artinya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman, keyakinan, keimanan kepada Allah, wahtisaban, dan berharap ridha, mengharap kebaikan, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan satu keistimewaan, mendapatkan pengampunan dosa-dosa yang telah terdahulu yang dia silap atau salah lakukan. Maka amalan yang utama dilaksanakan di bulan yang penuh kebaikan ini adalah puasa Ramadan, yang dia juga merupakan satu rukun dari rukun Islam yang 5. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa yang kita laksanakan itu puasa yang diharapkan bisa mendapatkan predikat yang terbaik. Sebagaimana Rasul ingatkan kepada kita, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju'i wal 'atshi. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Na'udzubillah, kita minta lindungan kepada Allah agar puasa kita tidak hanya sebatas mendapatkan lapar dan haus. Puasa juga dimaknakan adalah lam yada' qawla dzur wal 'amala bihi, falaisa lillahi hajatun bi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Maka orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa tapi tidak mampu meninggalkan qaul zur, perkataan yang palsu, perkataan yang sia-sia, perkataan yang dusta, perkataan yang bohong, wal amala bihi, juga perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang maksiat, falaisa lillahi hajatun bi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak membutuhkan ketika dia tidak makan dan tidak minum. Apa hikmah Allah menyatakan falaisa lillahi hajatun bi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu? Itu artinya bahwa di hadis kursi Allah menyatakan fasaumu li wa ana ajazi bihi, maka puasa itu milikku, kata Allah, dan akulah yang langsung membalasnya. Maka orang yang berpuasa tapi tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak baik, maka Allah tidak membutuhkan puasa yang seperti ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan yang utama di bulan ini adalah puasa di bulan Ramadan dengan niat yang baik dan menjalankan puasa lebih kurang 12 jam, karena kita berada di daerah tropis, di daerah khatulistiwa, maka ada seimbang antara malam dan siang. Hadirin, tentu yang kedua adalah
memperbanyak sholat di malam hari yang kita sebut dengan sholat tarawih. Tentu ada himbauan pemerintah, ada himbauan para ulama, ormas Islam bersama, baik lembaga-lembaga ormas besar sudah memberikan sebuah arahan untuk punya sikap dalam melaksanakan tarawih. Bagi yang terus melaksanakan tarawih, baik di masjid dan musholla, tentunya harus menjaga protokol kesehatan. Bagaimana bentuk melaksanakannya, bagaimana caranya, tidak perlu kita perdebatkan. Apakah kita ingin melaksanakan tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat plus dengan witirnya 23, yang 8 plus dengan witirnya 11 rakaat, tidak perlu kita permasalahkan. Pada prinsipnya sholat tarawih, sholat di malam hari bulan Ramadan merupakan amal-amal yang utama yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dari sekian banyak amal utama yang bisa kita sebut dan kita jelaskan di pertemuan yang berbahagia dan baik ini adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana katsiran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Atau kama qala Rasul, banyak-banyaklah kamu membaca Al-Quran, maka sesungguhnya bacaan Quran itu akan menjadi penolong pada hari kiamat. Siapa yang tidak ingin mendapatkan bantuan pada hari kiamat? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu tidak berguna harta dan anak. Kalau hari ini kita hidup di dunia, banyak orang membanggakan anaknya, itu wajar. Membanggakan hartanya, itu wajar. Semuanya tidak ada kesombongan yang jauh dalam hatinya yang paling dalam. Tapi nanti pada hari kiamat, tidak ada berguna harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Dan hati yang selamat itu adalah satu, termasuk orang yang membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan Ramadan yang penuh kebaikan ini. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim kata Rasul dalam sabdanya, tapi alif mendapatkan kebaikan, balasan kebaikan, lam mendapatkan balasan kebaikan, mim mendapatkan kebaikan. Berapakah kebaikan itu? Minimal mendapatkan 10 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah melipat gandakan berapa yang dia inginkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pertemuan kita lewat media online di kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi penguat dan penyemangat kita untuk terus mengejar kebaikan-kebaikan di bulan ini. Dan semoga Allah menyampaikan kita di akhir Ramadan dan kita mendapatkan satu pangkat yang nilainya sangat tinggi, yang tidak bisa dibandingkan dengan bentuk apapun kekayaan, jabatan, kehormatan di muka bumi ini. Itulah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengarannya. Mohon maaf atas kelemahan dan kealpaan saya. Tentu saya berharap maaf dari pemirsa, pendengar yang berbahagia, dan barang tentu saya juga sangat mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengangkat wabah Covid-19 segera dari bumi ini, khususnya Asahan yang kita cintai, dan kita bisa menyambut nanti di akhir Ramadan hari fitrah dengan bebas dari dosa, juga bebas dari wabah yang mematikan ini. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.